Kan semua pada kebingungan tuh tim, ini gimana kita bacain doa-doa yang kita bisa aja gitu pakai air. Sampai akhirnya pingsan lah, dia sadar sendiri sampai lemas itu, sampai badannya pucat. Dia tiba-tiba lari dari tangga lantai 4, lari sekaligus langsung ke lantai 1. Gak berhenti lari, kayak ngeliat kakek-kakek, nenek-nenek yang badannya ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zen TV. Saya ingin berbagi cerita kepada Anda. Cerita ini cerita nyata dalam kehidupan kita. Cerita ini adalah cerita yang sangat real yang benar terjadi di kota Anda. Ketika saya berkunjung ke kota tersebut, saya menemukan seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah konten kreator horor di kotanya. Pemuda tersebut yang bernama Ridwan. Pemuda ini konon ceritanya, pemuda ini mengambil sebuah film, mengambil sebuah dokumentasi di kotanya yang bernama di Hotel Tirta Cianjur. Mungkin langsung saja saya panggil beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya, selamat datang Bang di channel kami Zen TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Abang mau tanya, nama aslinya siapa Bang? Nama aslinya Agam Pamungkas, cuman ada kepanjangan lagi Ridwan. Agam Pamungkas, namun kepanjangannya adalah Ridwan. Kalau Abang berdomisili di mana ya Bang? Berdomisili di Cianjur. Berdomisili di Cianjur. Namun saya sedikit cerita ke Abang bahwa Abang ini sangat terkenal di kota Cianjur. Alhamdulillah. Terkenalnya banyak dokumentasi terkait Abang menceritakan di mana lokasi-lokasi yang horor di kota Cianjur. Benar ya Bang? Benar. Saya ingin berbagi, menanyakan kepada Abang bahwa apakah di Cianjur tersebut itu banyak sekali tempat-tempat yang horor ya Bang? Kalau tempat horor kebanyakan kita nyari keluar sih, cuman untuk awal-awal kita di Cianjur ada juga sebagian tempat. Di Cianjur sebagian ada. Itu bisa diceritakan Bang, di mana saja tempat-tempat yang sangat horor, yang sangat mistis di daerah Cianjur Bang? Menurut saya sih di Hotel Tirta itu kejadian paling mistis bagi saya. Di Hotel Tirta paling mistis kejadian yang Abang pernah lakukan. Iya. Hotel Tirta itu masih beroperasi atau bagaimana ya Bang? Dia udah terbengkalai tahun berapa ya, lupa. Waktu itu waktu datengin tempatnya, kita diwawancarain dulu sama penduduk setempat. Dia nyerita katanya hotel ini udah berhenti operasi tahun berapa ya, pokoknya hampir 10 tahun. Baik teman-teman, kita akan mengupas dari cerita Abang Ridwan bahwa Hotel Tirta Cianjur sudah tidak beroperasi selama puluhan tahun. Tapi konon ceritanya hotel ini mistis ya Bang ya? Yeah. Mungkin kita akan lebih dalam menanyakan kepada Abang Ridwan. Bang Ridwan, saya ingin menanyakan kepada Anda, ketika Anda syuting, mengambil video, mengambil foto di daerah Hotel Tirta tersebut, apa yang telah terjadi ya Bang? Kalau biasanya live streaming. Live streaming? Di awal-awal tuh di Facebook, naik ke YouTube. Live streaming, kita rencana ke Hotel Tirta waktu itu. Ada berapa orang Bang? Dari tim saya tuh ada 8 orang. 8 orang. Teman-teman, Bang Ridwan ini mengunjungi Hotel Tirta sebanyak 8 orang untuk mengambil video, foto, dan mengambil syuting live streaming di Facebook. Tapi konon kata ceritanya Bang Ridwan bahwa banyak yang terjadi di sekitar hotel tersebut. Bang, saya mau tanya, ketika penduduk sekitar mengetahui Anda
mengetahui Anda ingin mengambil dokumentasi, ingin mengambil gambar, mengambil video, apakah mereka menghalangi atau tidak memperbolehkan untuk mengambil hal tersebut ya Bang? Awalnya sih dilarang sama penduduk. Dilarang. Kenapa dilarang? Katanya ini tempat emang banyak kejadian juga, sebelumnya juga emang banyak konten kreator juga ke situ. Banyak Oke. cerita-cerita, ada yang kayak ngelihat kakek-kakek, nenek-nenek yang badannya ular. Oh, kakek-kakek dan berbadannya ular. Nenek-nenek, Nenek-nenek, seorang nenek-nenek dan seorang kakek-kakek. kakek-kakek yang berbadannya ular. Tapi ketika abang berkunjung dengan teman-temannya sebanyak 8 orang itu, apa yang terjadi yang abang lakukan dan abang melihatnya ketika di tempat itu? Waktu itu saya pribadi host ke bagian berapa ya? Bagian 3 kalau nggak salah. Oke. Yang pertama itu Icang. Oke. Yang pertama Icang itu dari Icang itu sebagai apa? tim saya, sama host juga. Host juga. Dia sekaligus katanya dia tuh punya kelebihan lah, bisa ngelihat, bisa ngerasain Oke. dari turunan keluarganya. Oke. Dia host pertama sekitar 15 menitan lah. 15 menit dia explore ke lantai 2, lantai 3. Belum ada kejadian apa-apa, cuman pas dia naik ke lantai 4, dia tiba-tiba lari dari tangga lantai 4, lari sekaligus langsung ke lantai 1. Oke. Nggak berhenti lari. Jadi hotel tersebut ada berapa lantai? Ada 4. Ada 4 lantai teman-teman. Mungkin cerita ini kita akan mengetahui lebih dalam lagi bahwa apa yang terjadi sebenarnya di Bang Ridwan. Ketika temannya salah satu yang namanya Icang tersebut Bang, itu lari ke lantai 4, apa yang terjadi? Lari dari lantai 4 ke bawah itu dia nyerita kayak ada suara. Ada suara. Kaget dia. Suara, tapi dia nggak ngeliat sesuatu sih, ada suara doang yang bikin dia kaget. Seperti apa contohnya Bang? Suara manusia biasa katanya. Suara manusia biasa. Cuman- Tapi sudah dipastikan bahwa itu bukan teman abang yang lain atau bagaimana? Iya. Karena emang nggak mungkin aja gitu ada orang selain tim kita di itu. Oke. Terus selain daripada Icang itu, siapa lagi yang melihat makhluk-makhluk mistis yang ada di sekitar Hotel Tirta? Yang melihat, kalau melihat sih saya pribadi Om, di Oh, Abang Ridwan melihat Cuman- sendiri. iya, Apa Bang yang cuman Abang lihat ketika sekelebat di Hotel doang. Tirta? yang lihat itu bayangan hitam doang, jadi apa? Lawang pintu itu, Di pintu kamar hotelnya itu kan saya itu di lantai berapa? di lantai 3. Di lantai 3. Ya. Nah, Lagi explore kan tuh, ngobrol sama yang ngomen-ngomen di live streaming itu, tiba-tiba pas nyorot ke lawang pintu itu ada yang apa, cepet banget gitu, bayangin itu ada yang cepat banget. kayak yang dari tadinya tuh kayak yang mantau, cuman pas disorot langsung menghilang. Iya, Oke. gitu. Gini Bang, saya ingin menanyakan ke Abang, ketika Abang berkunjung dengan 8 orang itu, apakah ada yang kesurupan atau menangis atau seperti apa? kesurupan. Ada Siapa Bang Icang. kesurupan? Kesurupan Icang. Apa yang terjadi ketika si Icang tersebut kesurupan? berontak Om. Berontak. Nah teman-teman, jangan sekali-kali kita mengunjungi Hotel Tirta apabila kita lemah. Di Hotel Tirta tersebut adalah sangat mistis karena di sana sudah puluhan tahun hotel ini dikosongkan oleh pemiliknya. Jadi Icang tersebut kesurupan, memberontak. Apa yang dia katakan kepada teman-teman yang lainnya? Dia ngomong tuh kayak gimana ya, Kalian mau ngapain? kesini, tapi pakai bahasa Sunda dia. Gimana itu Bang contohnya? Si rek naon kan dia cenah. Rek ngaganggu aing di dia. Oke. Kita kan semua pada kebingungan tuh tim, ini gimana kita bacain doa-doa yang kita bisa aja gitu, Oke. pakai air. Heeh. Sampai akhirnya pingsan lah dia, sadar sendiri, sampai lemas itu, sampai badannya pucat, Sampai badannya pucat. sampai trauma dia juga Apa yang dikatakan di dalam Hotel Tirta itu Bang? Abang bisa
mengetahui tidak apa yang masuk di dalam tubuhnya dia itu seorang wanita atau seorang pria? Kalau itu sih diperkirakan seorang pria ya, Seorang pria. karena apa ya, omongannya tuh nadanya tinggi banget sama berontak. Oh, nadanya tinggi sekali dengan Cuman Hmm. belum diketahui aja apa sosoknya. Nggak tahu. Selain daripada Icang tersebut, siapa lagi Bang yang menemukan peristiwa-peristiwa mistis di sekitar Hotel Tirta? Hotel Tirta, kalau sosok sih cuman itu doang, cuman ada yang lebih serem lagi di Villa Arab Cipanas. Oke, Villa Arab Cipanas. Mungkin teman-teman next part berikutnya akan kita kunjungi di Hotel Tirta secara live dan langsung. Namun kita akan berbagi cerita kepada Abang Ridwan bahwa Abang Ridwan ini adalah konten kreator horor yang ada di daerah Jawa Barat. Mungkin ketika Abang pulang, ya kan, apa yang terjadi dengan teman-teman yang lain, Bang? Pukul berapa Abang melakukan hal-hal melakukan syuting horor ini, Bang? Kalau live streaming tuh kita dijadwalkan ya dari jam 10 mulai. Jam Minimal itu. 10.22.00, jam 10 malam ya. Kalau syuting explore biasa nggak live gitu, kita mulai jam 12:30 malam. Jam 12:30 malam. Berarti kita akan live itu Abang live-nya jam 22.00. Karena kita nyari ramenya dulu, Nyari ramenya dulu. penonton yang masih itu lah, yang Oke. masih siap. Namun ketika Abang live streaming itu banyak sekali penonton atau seperti apa? Pas streaming sih waktu itu sampai 8.000 penonton. 8.000 penonton, guys. Baik, Bang Ridwan, mungkin terima kasih atas kunjungan Anda. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya teman-teman, semua di dunia ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita rasa takuti, tidak ada yang rasa kita kita takuti, bahwa semua ini adalah makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akan melanjutkan berikutnya, bahwa cerita Bang Ridwan ini masih banyak lagi yang sudah Abang kunjungi ya di daerah di daerah Jawa Barat. Sekian dari saya, Zen TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.